Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurulita Wahyu Kartika, Karin Aprilia, Indah Kumala Putri, Romi Rizky Andi, dan Hafidhatun Imah. Di sini kami akan sharing dan berpresentasi tentang SWOT. Nah, di slide ini menjelaskan pengertian SWOT. SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT atau yang biasa disebut Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya dan kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT. Pengertian SWOT menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler. Pengertian analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. Yang kedua, menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma. Pengertian analisis SWOT adalah instrumen internal dan eksternal perusahaan yang bertumpu pada basis data tahunan dengan pola 315. Penjelasan mengenai pola ini adalah data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan perusahaan pada 3 tahun sebelum analisis. Apa yang diinginkan pada tahun saat dilakukan analisis dan kecenderungan perusahaan pada 5 tahun pasca analisis. Ketiga, menurut Freddy Rangkuti, definisi analisis SWOT adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan pada saat yang sama dapat minimalisir kelemahan dan ancaman. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Poin selanjutnya adalah unsur-unsur dari SWOT. Unsur-unsur SWOT. Dalam analisa SWOT terdapat 4 unsur, diantaranya adalah yang pertama, kekuatan atau strength, yang kedua, kelemahan atau weakness, yang ketiga, peluang atau opportunity, dan yang keempat adalah ancaman atau threats. Berikut saya akan menjelaskan unsur-unsur dari SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Unsur yang pertama ini digunakan untuk menganalisa unsur kekuatan yang dimiliki perusahaan. Misalnya, menganalisis tentang kebaikan apa saja yang dimiliki perusahaan, baik dari segi teknologi, hasil produksi, lokasi strategis, atau unsur lainnya yang menekankan pada keunggulan perusahaan. Yang kedua ada weakness. Peran unsur ini adalah untuk mengetahui apa kelemahan yang dimiliki perusahaan, yang mana untuk mengetahui kelemahan dari perusahaan bisa dilakukan dengan melakukan suatu perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain. Dengan itu dapat diketahui apa yang kurang dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, opportunity. Dalam membangun sebuah bisnis, pasti unsur peluang sudah pasti dibuat terlebih dahulu. Sebab sebuah bisnis dibentuk karena didasarkan oleh peluang dan kesempatan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan bisnis mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat ada threats. Unsur ini sangat penting dalam suatu bisnis, karena menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak di masa yang akan datang. Hal-hal yang masuk dalam unsur ancaman antara lain banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi SWOT. Nah, di slide ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi SWOT. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi SWOT ini ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah,
Faktor internal ini suatu faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Yaitu ada berbagai macam sumber daya keuangan yang memadai, terus sumber daya manusia yang kompeten, properti teknologi terkini, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kemampuan pemasaran yang baik, dan kemampuan distribusi yang baik juga. Nah, faktor yang eksternal yaitu semua faktor yang berasal dari luar perusahaan, ancaman dan peluang, dan dapat mempengaruhi terhadap performa perusahaan itu sendiri. Ada berbagai macam, yaitu tren bisnis seperti terus budaya masyarakat, sosial politik, dan ideologi, kondisi perekonomian suatu negara juga bisa, peraturan dan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir perkembangan teknologi. Nah, di slide ini menjelaskan manfaat SWOT. Nah, manfaat SWOT bagi perusahaan ini akan menjadi lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya perusahaan itu sendiri. Ada juga perusahaan akan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang itu, mengetahui suatu potensi, ancaman, serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Dan yang terakhir, ada juga perusahaan mengetahui suatu kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan itu sendiri juga. Cara melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT yang paling baik dilakukan oleh sekelompok orang dengan perspektif dan kepentingan yang berbeda dengan perusahaan. Analisis SWOT dilakukan dengan menggunakan template analisis SWOT atau juga membuat daftar untuk setiap kategori. Dikutip dari BP Lans mengadakan sesi untuk berpendapat pada setiap orang yang terlibat dalam proses analisis ini. Dengan menyantumkan kategori yang akan dianalisis, kemudian orang-orang yang terlibat dalam mengutarakan pendapat mereka dengan perspektif mereka masing-masing. Setelah melakukan sesi mengutarakan pendapat, saatnya melakukan brainstorming untuk membahas apa saja yang telah dituliskan oleh orang-orang yang terlibat. Melalui brainstorming tersebut, perusahaan dapat menjadi lebih fokus dalam beberapa hal sebagai prioritas tertingginya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.